Oke. Kak, kabarnya telah melaporkan salah satu presenter berinisial ST. Itu seperti apa, Bang? Betul, laporan ini udah naik ya. Udah kita laporkan 1 bulan yang lalu. Pada tanggal? Kalau tanggalnya lupa. Pokoknya yang berita terakhir yang pada saat itu saya buat somasi terbuka itu, karena jujur aja kita mencari alamat Sony Tulung nggak dapet alamatnya di mana, jadi kita nggak ada somasi tertulis. Akhirnya kita langsung bikin laporan di sini. Itu ya kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan sekarang masih proses. Dan pas banget hari ini lagi diperiksa panggilan saksi untuk Bu Evelyn ya sebagai pelapor. Betul. Laporannya atas pasal apa? Yang itu, yang dia bikin dampingin si Claudia ya, dampingin Claudia yang di Polda Metro Jaya, yang bikin laporan untuk Bu Evelyn terkait pencemaran nama baik. Yang kita laporkan adalah statementnya beliau pertama. Kedua, yang kita laporkan adalah kapasitasnya dia sebagai apa di situ. Karena kan semua kita udah tahu ya, Sony Tulung bukan lawyer, bukan kuasa hukum dari si Claudia. Kalau tidak salah dia pada saat itu hanya sebagai saksi. Gitu. Saksi itu kan baru muncul pada saat udah dipanggil. Kalau penyidik ada undangan klarifikasi, undangan saksi, baru dia muncul. Nah, saksi ini konteksnya apa? Pada saat pembuatan LP hari-hari itu kok dia muncul sebagai saksi buat apa? Dan kapasitasnya dia berbicara di media itu sebagai apa? Karena kan bukan dia yang pelapor. Kedua juga bukan dia yang dirugikan, seperti itu. Seolah-olah dia yang dirugikan. Betul. Seolah-olah dia korbannya ya. Tadi berarti Mbak Claudia diperiksa sebagai saksi pelapor. Claudia kebetulan dua-duanya kami laporkan. Gitu. Ya, kalau Mbak sendiri menjalani pemeriksaan hari ini? Saksinya? Saksi. Iya, Kalau Mbak saya saksi. Sudah selesai Saksinya Bu semua. Evelyn. Claudia bulan depan tanggal 8 Desember. Dia akan diperiksa ya? Ya. Undangan klarifikasi sudah turun ya, baru turun dan akan dipanggil tanggal 8 Agustus. Desember. Desember, sorry. Oke, Tanggal Bang, Desember. pasalnya sendiri pasal berapa dan ancamannya sendiri? Kalau nggak salah kemarin 272 ya. 27, pasal 27, Pasal 27. ayat sekian dan 310, 311. Betul. Mbak Evelyn, kenapa Mbak alasan melaporkan ST sendiri? Karena dia sudah mencemarkan nama baik saya, ada pengancaman juga, penghinaan melalui Instagram milik dia ya, pribadinya. Di Sony Tulung Dotril ya kalau nggak salah. Apa ancamannya? Ancamannya itu besok kamu dipanggil gitu kan, langsung berbaju orange semacam itu, penghinaan juga kepada ayahnya anak-anak gitu sebagai narapidana dan segala macam ya, mengata-ngatai saya perempuan miskin yang tidak mampu beli susu anak, itu sangat keterlaluan sekali ya. Itu Terutama di beliau IG-nya juga ST kan, ya? Iya betul, tapi sekarang dia sudah ketakutan dan sekarang di private akunnya, terus kolom komentarnya dibatasin dan videonya di take down, namun kami sudah berhasil untuk mengunduhnya. Berarti atas dasar itu Mbak akhirnya melaporkan proses hukum? Oh iya, karena penghinaannya sudah sangat keterlaluan, penghinaan terhadap saya dan keluarga saya. Tuh ya, tidak seharusnya dilakukan, terutama dia sekarang sedang menjadi relawan Salah satu capres. salah satu capres ya. Seharusnya kan tidak seperti itu, dan kemarin juga ada penghinaan terhadap korban KDRT. Tidak boleh lah, korban KDRT itu tidak boleh dihina seperti itu ya. Oke. Mbak sendiri kan sebenarnya berawal keributan ini dengan Claudia ya? Betul. Nah, untuk barang-barang suami Mbak sendiri sudah dikembalikan oleh Claudia atau seperti apa? Belum sepenuhnya, masih ada sebagian di sana, dan ada masalah keuangan yang belum dia selesaikan karena dia saya datengin juga tidak mau ya, ketemu. Oke, berarti untuk status hubungan sendiri antara suami Mbak, mantan suami Mbak Suami. dengan masih suami ya, belum bercerai ya. Dengan Claudia sendiri seperti apa? Kami juga teman. hanya teman. Tidak pernah berpacaran. Jadi kan itu sudah jatuhnya sudah fitnah. Jadi yang seperti pernah saya sampaikan ke teman-teman media, Pak Indra pada saat waktu dulu dia berperkara di sini terkait KDRT itu, hubungannya dengan Claudia ini hanyalah sebagai simpatisannya, sebagai orang kalau kita bisa bilang orang yang pro ke dia. Tuh, yang namanya sebuah perkara kan pasti ada pro dan kontras ya kan.
Nah Claudia ini adalah salah satu orang yang pro ke dia, simpati ke dia. Udah ditanggapin juga sama Pak Indra, akhirnya mereka berteman lah gitu. Kalau dibilang berpacaran, tidak ada hubungan pacaran. Netizen ya, berawal dari netizen. Gitu. Tapi Mbak, untuk kasus suami Mbak sendiri Iya. tetap Mbak lanjutkan atau memang ada rencana Masih untuk proses persidangan, sekarang masih tahap kasasi ya, Om Erik. Jadi gini, yang kasus KDRT ini persidangannya udah selesai. Namun kemarin banding udah keluar, kita lagi upaya lagi untuk dikasasi. Oke, dikasasi terkait kasus KDRT-nya ya. Kasus Betul. KDRT. Jadi betapa tega sekali, betapa tidak punya hati nurani ya. Saya aja di sini dengan anak-anak ini masih dalam kehidupan prihatin ya, menjalani kehidupan prihatin gitu. Sidang KDRT aja masih belum selesai, masih panjang. Kok tega-teganya gitu memulai kekacauan baru gitu di kehidupan kami. Saya yang seharusnya mencari nafkah, merawat, mengurus anak-anak, mengobati anak-anak, kok tiba-tiba dihadirkan dengan masalah yang sebetulnya masalah receh ini, yang seharusnya tidak ada. Ini semua masalah ini terjadi itu dari Claudia kan gitu. Ini kalau dia memang dewasa, temui saya, tidak perlu sampai saling lapor seperti ini kan gitu. Yang akhirnya apa? Saya harus bolak-balik lagi ke kantor polisi. Saya juga jadi terbengkalai pekerjaan gitu kan. Anak saya juga, itu apa tidak mereka pikirkan? Betapa tidak punya hati nuraninya loh gitu. Anak saya ini harus diobatin pasca trauma KDRT yang mereka alamin. Dan korban anak ini kan bukan hanya satu gitu. Kenapa sih gitu? Dan anak saya juga melihat lagi postingan Sony Tulung. Apakah itu tidak mempengaruhi psikologis mereka? Coba deh gitu. Sony Tulung sendiri kan punya putri ya gitu, punya anak juga. Kenapa dia tidak memikirkan bagaimana itu terjadi kepada anak keturunannya nanti kalau misalkan saya sampai dihina-hina seperti ini gitu kan? Apa salah saya ke Sony Tulung ini? Saya jangankan saya kenal, ketemu aja nggak pernah gitu. Oke. Kok tiba-tiba hadir muncul di kehidupan kami gitu, turut campur yang Sony Tulung sendiri juga tidak tahu duduk permasalahannya itu seperti apa, tapi tiba-tiba muncul dengan seolah-olah tahu gitu. Kalau dia menjadi saksi juga, saksi sebagai apa? Emang tahu masalahnya apa? Hati-hati, menghadirkan saksi palsu itu ada pasalnya 242. Kebetulan saya juga ada pelaporan juga di sini untuk melaporkan saksi palsu ya, yang di persidangan anak-anak itu. Oke. Jadi hati-hati menghadirkan saksi, hadirkanlah saksi yang memang betul-betul mengetahui gitu, jangan asal menghadirkan saksi ya gitu. Mungkin Oke. pesan untuk Claudia juga, karena ini akan panjang apabila terus menghadirkan saksi palsu seperti Sony Tulung yang betul-betul dia tidak tahu apa-apa. Thank you. Jadi di sini teman-teman mau saya tambahkan terkait kasusnya Bu Evelyn yang KDRT juga. Jadi terlepas hubungan laporan yang dilaporkan anak-anak terkait Pak Indra ini, hubungan Bu Evelyn dan Pak Indra Jana adalah masih suami istri. Itu pertama. Kedua, mereka masih berkomunikasi yang baik terkait tanggung jawab mereka berdua sebagai orang tua. Karena segimanapun mereka ada masalah terkait anak, mereka masih punya kewajiban masing-masing sebagai orang tua untuk membiayai anak, sekolah, dan nafkah lain sebagainya. Cuman hanya sebatas itu. Terlepas